Sopo sing nandur bakale ngunduh, tapi belum tentu juga ngunduh ketika tanduran itu tidak dirawat dan lain sebagainya. Tapi sopo sing pingin ngunduh yo itu kudu nandur. Nek ora pingin ngunduh harap ngunduh kok. Nek pingin ngunduh harap kok ngerti nek orang nandur, kecuali orang kaya yang punya uang banyak tinggal beli. Kalau orang yang biasa saja ya harus nandur. Terus dipikirkan jadi rencana diucapkan jadi komitmen. Ketika komitmen dilakukan, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi turu ngimpi terus dipikirkan, setelah dipikirkan diucapkan terus dilakukan, akan jadi kenyataan. Sekarang itu semua bebas, tinggal kitanya mau untuk bergerak atau tidak, untuk punya ide-ide kreatif cemerlang, dan yang pastinya itu punya keberanian untuk mencoba. Dalam ini mencoba produk yang akan dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah lama vakum dari pengontenan, hari ini saya mulai lagi untuk konten. Masih pejuang monetisasi, masih belum 1000 subscribe. Semoga setelah ini semangat lagi untuk konten. Ada kata-kata inspirasi dari seorang pendiri Tokopedia yang bernama William Tanuwijaya. Tapi sebelumnya itu ada pepatah Jawa dulu. Sopo sing nandur bakale ngunduh, tapi belum tentu juga ngunduh ketika tanduran itu tidak dirawat dan lain sebagainya. Tapi sopo sing pingin ngunduh yo itu kudu nandur. Nek ora pingin ngunduh harap ngunduh kok. Nek pingin ngunduh harap kok ngerti nek orang nandur, kecuali orang kaya yang punya uang banyak tinggal beli. Kalau orang yang biasa saja ya harus nandur. Pingin duwe jambu yo nandur jambu, itu dan seterusnya. Kembali ke yang tadi sebelumnya, yaitu kata-kata dari seorang pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya. Beliau berkata bahwa ketika mimpi kita pikirkan, maka itu akan menjadi sebuah rencana. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi turu ngimpi dipikirkan, maka akan menjadi sebuah rencana. Ketika rencananya kita ucapkan, maka akan berubah menjadi sebuah komitmen. Rencana ngimpi terus dipikirkan jadi rencana diucapkan jadi komitmen. Ketika komitmen dilakukan, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi turu ngimpi terus dipikirkan, setelah dipikirkan diucapkan terus dilakukan, akan jadi kenyataan. Dalam kata garis bawah yang positif ya, beliau adalah seorang yang dulunya, kalau kisah hidupnya itu beliau
penjaga warnet, kuliah di salah satu kuliah di Indonesia, terus jadi tukang jaga warnet. Warnet itu waktu itu adalah masih eksklusif, masih mahal, masih hanya orang-orang tertentu, jadi masih barang yang wah. Tapi beliau mengambil kesempatan dari menjaga warnet itu untuk mendapatkan ilmu yang akhirnya sampai sekarang menjadi owner atau pendiri Tokopedia yang sekarang sudah merger dengan Gojek. Beliau itu selalu berkata-kata atau sering berkata-kata bahwa mengutip dari perkataan Bung Karno, The Godfather of Indonesia, Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno-Hatta, yang tidak terpisah, Soekarno-Hatta, Soekarno dan Hatta. Kata-kata dari Soekarno yang beliau kutip adalah yang Pak Bos William Tanuwijaya kutip itu adalah, bermimpilah setinggi langit. Pokoknya mimpi setinggi langit, mimpi setinggi-tingginya. Karena kalaupun jatuhnya berada dalam sekitaran bintang-bintang. Kan masih indah. Daripada yang tidak berani bermimpi, bermimpilah. Mimpi punya mimpi. Karena biasanya semua itu berawal dari mimpi. Wah, mimpi saya ingin menjadi saudagar pentol. Mimpi dulu, terus bikinnya seperti apa, nanti ramuannya seperti apa. Kalau jadi saudagar pastinya punya customer itu yang banyak dan yang loyal. Itu customernya yang seperti apa, atau harus keliling dijajakan atau lewat marketplace atau media sosial atau yang lainnya. Karena sekarang itu semua itu sama. Maksudnya sama itu bahwa dengan adanya internet itu semua itu bisa usaha, semua bisa usaha. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu masih konvensional, harus punya ruko, harus punya warung, harus ngiklan kemana-mana, harus membagi brosur dan lain-lain. Sekarang hanya dengan internet itu cukup. Kita punya produk sendiri, kita ambil evidence, foto-foto dengan angel-angel yang bagus. Nanti kita kirim ke beberapa teman atau siapa, suruh mencoba, nanti di testimoni seperti apa. Dan setelah itu baru kita crop, kita copy, kita ambil testimoninya, kita share ketika kita mau menjajakan produk kita. Ataupun kita bisa ngambil dari produk tetangga, teman yang lain. Misalkan beliau mau dibantu untuk dipasarkan lewat media sosialnya kita, itu semua sudah sama, tidak ada diskriminasi. Maksudnya permodalan, dalam arti diskriminasi permodalan adalah yang hanya punya modal besar yang bisa berjualan atau memasarkan produknya. Tidak, sekarang itu semua sama, semua bebas, tinggal kitanya mau untuk bergerak atau tidak, untuk punya ide-ide kreatif cemerlang, dan yang pastinya itu punya keberanian untuk mencoba. Dalam ini mencoba produk yang akan dipasarkan, begitu. Yang tidak kalah penting adalah kita selalu berpikir positif, bergabung atau punya circle orang-orang yang positif, seperti yang disampaikan kemarin di Bung Insan Tutor, bahwa beliau menyampaikan kisahnya seorang Kiai Ustadz Buya Hamka. Jadi ada seseorang yang pulang dari Arab Saudi, berkunjung ke beliau Buya Hamka, dan beliau itu menyampaikan bahwa, wahai yang terhormat Buya Hamka, bahwa di Arab itu
pelacurnya itu adalah pakai jilbab, pakai cadar. Jawaban beliau yang gimana? Beliau jawabannya bahwa beliau habis dari Amerika, dan di Amerika itu tidak ada pelacur sama sekali, tidak ada pekerja seks di sana. Terus dari yang tamunya itu, yang berkunjung itu, yang bertanya itu menjawab kembali, yo tidak mungkin toh, di Arab aja yang notabene-nya Islam ketat, Islamis itu masih ada, masa di Amerika yang notabene-nya demokratis, bebas, demokrasi kok tidak ada. Beliau Bu Yanto menjawab lagi, karena yang dipikirkan beliau adalah hal-hal yang positif, hanya liburan, tidak ada pikiran bahwa di sana bertemu atau berjumpa dengan para pelacur. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan menuntun kita. Kalau kita ke Arab Saudi hanya mencari seperti itu, tanda kutip, berarti ya kita akan ketemu seperti itu. Tapi kalau kita ke Amerika untuk liburan atau untuk bisnis atau untuk apa, ya tidak akan ketemu yang seperti itu. Jadi carilah circle yang berpikir positif. Berpikir positif itu apa saja itu bisa jadi bahan positif. Sama seperti sekarang ini, apapun yang saya sampaikan itu dalam konten ini itu saya berharap itu ambil sisi positifnya. Begitu untuk sementara dari saya, Ayah Agus. Terima kasih. Dilanjut besok lagi. Semoga kita senantiasa selalu berpikir positif dan mendapatkan circle yang positif. Dan berharap teman-teman yang belum monetisasi tetap semangat. Saya juga menyemangati diri saya sendiri supaya bisa segera untuk ke arah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.